Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menemukan sisa anggota klan Yuanzhen di dalam kristal giok putih dan bertemu Yuxi yang menyadari bahwa dia memiliki nadi raja. Dia kemudian dibawa ke aula tempat 3 Yuanzhen terakhir berkumpul. Ternyata inilah tujuan sebenarnya Huachan, memanfaatkan garis darah Raja Xiaoyan untuk melahirkan keturunan dan membangkitkan kembali klan Yuanzhen di dunia 9 langit. Jika berhasil, kebangkitan ini akan memperkuat dunia 9 langit hingga tak tergoyahkan dan berpotensi menjadikannya penguasa tertinggi di antara seluruh dunia. Dalam situasi saat ini, Xiaoyan akhirnya memahami rencana Huachan. Dia memandang ke arah leluhur Yuanzhen di sampingnya dan berkata, "Mengapa harus aku? Bukankah dia juga bisa?" Klan Yuanzhen itu telah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Bagi klan Yuanzhen, melanjutkan garis keturunan memang merupakan prioritas utama saat ini. Namun jika dilihat dari sudut pandang dunia secara keseluruhan, bila di tempat ini lahir keturunan Yuanzhen, itu sama saja dengan menambah fondasi bagi dunia 9 langit. Dengan latar belakang dan kekuatan dunia 9 langit, jika rasa kuat dan seistimewa Yuanzhen terlahir kembali di sini, maka kedudukannya bukan hanya akan menjadi yang terkuat di antara 9 kesengsaraan, melainkan berpotensi menjadi penguasa 10.000 dunia. Bagi dunia-dunia lain, itu jelas bukan hal baik. Mereka akan sepenuhnya dikendalikan oleh dunia 9 langit dan kehilangan hak bersuara. Masa depan akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Untuk mengandung garis darah Yuanzhen, haruslah seseorang yang memiliki keberuntungan agung. Dunia Changmang telah musnah. Kami tak lagi bisa mengandung dalam kristal. Tapi kau berbeda. Aku bisa merasakan dalam dirimu terdapat ki dunia yang begitu besar. Bersatulah denganku, bangkitkan kembali garis darah Yuanzhen. Yuxi berdiri tanpa selai pedang pun di hadapan Xiaoyan, membuat alisnya sedikit berkerut. Dia memalingkan wajah, enggan menatapnya. Pada saat itu, 2 wanita lainnya juga melangkah maju. Tatapan mereka pada Xiaoyan tidak mengandung cinta, apalagi perasaan. Yang mereka inginkan hanyalah garis darahnya. "Bagaimana jika aku menolak?" kata Xiaoyan. Baru saja suaranya jatuh, 2 wanita yang mendekat itu masing-masing memunculkan pil merah muda di tangan mereka. Tatapan Xiaoyan mengeras, jelas mereka telah bersiap sejak awal. Dan tanpa perlu diragukan lagi, semua ini adalah pengaturan Huachan. "Tunggu, jika kalian memaksa seperti ini, itu tak akan membawa kebaikan bagi kalian. Klan Yuanzhen pun tak akan benar-benar bangkit. Bahkan jika keturunan lahir, mereka akan ditanamkan segel budak pedang dan hanya menjadi pedang di tangan dunia 9 langit. Pedang di tangan Huachan semata." Xiaoyan berusaha menenangkan mereka dengan kata-kata. Namun tatapan Yuxi dan 2 wanita lainnya tetap teguh, tak goyah sedikit pun oleh ucapannya. Pada saat ini terdengar 2 suara retakan. Xiaoyan tahu kini apapun yang ia katakan tak lagi berguna. Seketika cahaya ganas melintas di matanya. Dia tak akan membiarkan mereka berhasil. Memaksanya melakukan sesuatu yang tak ia kehendaki. Itu mustahil. Dia sepenuhnya mampu melawan. 2 wanita Yuanzhen itu menghancurkan pil merah muda di tangan mereka. Dalam sekejap, kabut beracun berwarna merah muda menyebar memenuhi aula, memancarkan aroma manis namun membakar. Saat itu bukan hanya mempengaruhi Xiaoyan, melainkan juga seakan menyalakan udara tegang di dalam aula. Aura ketiga wanita Yuanzhen melonjak drastis. Adapun leluhur Yuanzhen yang tadi duduk di sana, dia telah menghilang tanpa jejak. Kini di dalam aula hanya tersisa Xiaoyan dan 3 wanita Yuanzhen. Dalam tatapan mereka tak ada lagi nalar, hanya naluri purba dan hasrat akan nadi raja. Seperti binatang buas yang terangsang, mereka menerkam Xiaoyan dari berbagai arah, keras kepala dan tak tergoyahkan. Cahaya di mata Xiaoyan meledak terang. Bukan berarti ia tak peduli pada nasib klan Yuanzhen, namun dia tak akan menerima cara yang penuh paksaan ini. Menjadi bidak orang lain. Dia juga tak akan membiarkan garis darah Yuanzhen menjadi pion di tangan Huachan. Yang dia lawan bukan sekedar rencana reproduksi yang absurd ini, melainkan monster raksasa di balik layar yang mengendalikan takdir dan menjadikan makhluk hidup sebagai alat. Dengan raungan rendah, ki dan darah jiwa cermin kuno meledak tanpa sisa. Tubuh Xiaoyan melesat seperti kilat. Bukannya mundur, dia justru maju. 1 tinju dihantamkan. Ruang pun terpelintir. Gelombang udara terbelah dengan desis tajam. Yuxi yang berada paling depan seolah dihantam palu raksasa. Tubuhnya yang kokoh terlempar jauh, darah emas menyembur dari mulutnya, berguling-guling di lantai. Angin tajam menyambar. Wanita berjubah hitam entah kapan telah mendekat dan mengulurkan tangan hendak mencengkram Xiaoyan. Namun seketika tubuh Xiaoyan berputar, tinjunya kembali menghantam. Menghadapi kekuatan darah Yuanzhen, Xiaoyan yang menggelegak. Dari ketiga wanita itu, Yuxi adalah yang terkuat. Namun kekuatannya hanya setingkat Zhu Jin. 2 lainnya juga memancarkan aura Zhu Jin, tetapi lebih lemah. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Dalam beberapa gerakan saja,
saja ketiganya terpukul mundur. Xiaoyan segera berbalik hendak meninggalkan aula. Namun pada detik berikutnya, segel budak pedang di antara alisnya berkedip liar. Kekuatan dahsyat menekan ki dan darahnya. Sangkar energi pedang menutup seluruh aula. Huazan turun tangan, dia muncul secara langsung. Cukup dengan membatasi Xiaoyan, tiga wanita Yuanzhen itu akan kembali menerkamnya seperti serigala lapar. Hati Xiaoyan bergolak, jika memang demikian, maka tubuh Yuanzhen ini tak perlu dipertahankan. Dia tak akan membiarkan Huazan berhasil. Bahkan jika kau adalah Zhou Tianxun, jangan bermimpi memperbudakku. Kedua mata Xiaoyan seketika memerah, bukan karena kegilaan, melainkan ketenangan yang ekstrim dan penuh tekad. Aura di tubuhnya mulai bergolak hebat, ki dan darahnya mendidih. Gelombang energi yang mampu menghancurkan segalanya memancar keluar seperti bintang yang akan meledak. Retakan muncul di tubuhnya. Cahaya emas dan petir kehancuran menyambar liar di sekelilingnya. Akhirnya suara dingin Huazan terdengar. Sebuah tebasan pedang jatuh di depan Xiaoyan, menjelma menjadi sosoknya. Dia tak menyangka Xiaoyan sedemikian keras kepala, lebih memilih meledakkan diri dan hancur bersama jiwa raganya daripada tunduk. Ledakan diri seorang Yuanzhen kuno memiliki daya hancur luar biasa. Namun yang dikhawatirkan Huazan jelas bukan kekuatannya, melainkan nyawa Xiaoyan. Karena itu sebelumnya dia tak terus memaksa ketika Xiaoyan mengancam akan meledakkan diri. Xiaoyan menyadari hal itu, namun dalam hatinya dia memang sudah siap mati. Apa yang kau inginkan? Suara Huazan kini tak lagi tinggi dan meremehkan. Ada nada menilai dan sedikit kompromi. Tekanan sangkar pedang berkurang dan segel budak di antara alis Xiaoyan tak lagi berkedip. Huazan, kau memang lihai. Kau ingin membangkitkan kembalikan Yuanzhen di dunia 9 langit. Dan selain itu juga mengincar garis darah asliku. Apakah kau benar-benar merasa dirimu layak? Meski kekuatan Xiaoyan jauh di bawah Huazan dan bahkan tak pantas untuk bertarung dengannya, bukan berarti dia harus merendah. Aku hanya menginginkan garis darah Yuanzhen. Kebetulan saja tubuh ini diperoleh olehmu. Tubuh ini telah menyatu dengan jiwamu. Sungguh sayang jika hilang. Aku tak berniat mencelakaimu. Yang kuinginkan hanya garis darah Yuanzhen. Jika kau bersedia berkompromi, katakanlah syaratmu. Huazan berbicara terus terang. Dia jelas mengetahui identitas Xiaoyan. Meninggalkan garis darah boleh, jawab Xiaoyan. Namun kau harus menyetujui dua syarat. Dia tahu bahwa bersikap keras kepala semata tak akan menyelesaikan masalah. Jika terus dipaksa, klon Yuanzhen ini mungkin tak akan selamat. Namun kini Huazan telah menunjukkan tanda kompromi. Ini kesempatan untuk keluar. Pertama, setelah ini kau harus membiarkanku pergi dari kristal giok putih dengan selamat. Tidak boleh menghalangi, tidak boleh melacak. Dia tetap ingin mempertahankan klon ini. Kedua, tatapan Xiaoyan setajam kilat, mengarah pada Yuxi yang memandangnya dengan sorot rumi. Aku ingin membawanya pergi. Yuxi gemetar, menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Membawaku pergi? Mengapa aku? Apakah ini balas dendam? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.